Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi gini Pak, saya ada tugas dari CGP untuk mewawancarai kepala sekolah tentang dilema etika. Nah, saya mulai ya Pak ya. Selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Yaitu dengan mempertemukan untuk mempelajari karakter dari masing-masing orang tersebut. Kira-kira ada nggak Pak kasus realnya Bapak ada pengalaman gitu tentang eh, Bapak itu tidak bisa di lain pihak benar, lain pihak lagi benar itu. Bapak harus membuat keputusan. Nah, seperti itu. Kira-kira ada nggak kasus realnya seperti apa gitu Pak? Kalau kasus real seperti itu memang pasti banyak, tapi ada di antaranya ini murid atau orang tua. Bisa dari murid, orang tua, atau dari guru juga yang pernah Bapak hadapi gitu. Nah, salah satu contohnya orang tua murid ingin menyekolahkan di sekolah ini. Iya. Padahal kan semuanya baik, ya. Iya. Tapi menurut pandangan kita bahwa sekolah yang lain pun baik, tapi tetap orang tua ingin menyekolahkan di sekolah ini, maka akhirnya diambil keputusan ya dikembalikan kepada orang tua itu, karena misalkan orang tua bahwa ingin sekolah di sekolah ini. Oh iya iya. Ya, padahal menurut kita kan sudah cukup, Iya. muridnya sudah tidak Oh, tertampung. Ya. Nah, jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, kalau untuk ini ya dipertemukan dari kedua belah pihak dalam forum musyawarah supaya dapat menghasilkan persetujuan satu sama lain. Siapa yang lebih dominan, Ya, maka itulah yang menjadi keputusan terbaik untuk hal itu. jadi didiskusikan dulu ya Pak, Iya. dimusyawarahkan. Ya. Ya, berarti sekarang langkah-langkahnya nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam membuat keputusan gitu Pak? Kalau Bapak itu untuk yang memutuskan yang seperti itu adalah dengan cara mempertemukan dalam bimbingan dan penyuluhan, Ya. ya, atau bimbingan dan konseling. Bimbingan konseling gitu ya Pak Ya. ya. Nah, berikutnya nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, diambil dengan cara musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat ya Pak ya. Ya. Mempertimbangkan baik buruknya mungkin ya Iya. Pak ya. Jadi kalau diambil dalam forum musyawarah, jadi dengan pertimbangan ya itu tadi baik dan buruknya, agar kita sama-sama mengetahui mana yang lebih manfaat ya, dan mana yang lebih banyak mudaratnya. Pertanyaan selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya memang itu tantangannya, resikonya memang cukup cukup sensitif kalau apabila ada hal-hal yang dilema seperti itu. Tapi kalau kita pertemukan ya dari kedua belah pihak, ya diberikan masukan-masukan. Nah, melalui masukan-masukan ini mungkin bisa menjadi pertimbangan bagi mereka. Ya, itu tantangannya ya Pak, berarti dalam ini ya mempertemukan gitu ya. Iya, tantangannya adalah mempertemukannya itu. Jadi tantangan gitu. Ya,
kadang-kadang menerima atau tidak menerima dari kedua belah pihak itu mah merupakan tantangan yang harus dicoba dan dilaksanakan. Nah, sekarang nih apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika, atau apa langsung menyelesaikannya di tempat, atau memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya gitu. Terus bentuknya seperti apa? Jadi langsung menyelesaikan di tempat, mendengarkan dari kedua belah pihak. Jadi kalau misalkan masalahnya itu mudah Bapak ini gitu ya dipertemukan gitu ya. Jadi kalau misalkan tidak mempunyai titik temu berarti dijadwal ulang gitu ya Pak ya, seperti itu. Iya, kalau ternyata tidak selesai dengan dipertemukan langsung, berarti diberikan untuk kesempatan untuk kedua belah pihak untuk mempertimbangkan. Jadi dijadwal ulang untuk dipertemukan kembali. Nah, sekarang adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilematika? Yang misalkan menjadi acuan Bapak untuk memutuskan sesuatu, misalkan Bapak nanya ke siapa, ke tokoh, ke ibu atau ke tokoh yang Bapak anggap sebagai panutan atau bagaimana gitu Pak? Ya, jadi apabila misalkan mendapatkan dua kasus seperti itu dengan maka akan kerjasama dengan tenaga pendidikan yang ada dan warga sekolah. Ya, jadi kembali dimusyawarahkan begitu ya Pak ya. Nah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran seperti apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Nah, dengan kasus-kasus seperti yang terjadi itu, sehingga Bapak bisa memahami setiap karakter orang yang ada di lingkungan itu. Jadi dijadikan ini Pak, kita jadi tahu karakter si ini tuh seperti apa gitu Pak. Maka dengan memahami karakter tadi, mereka pun sama mempelajari karakter kan otomatis jadi saling memahami. Oh ternyata yang diucapkan sepertinya gini, yang diucapkan kan belum tentu salah, tapi karena kita tidak memahami karakter itu bisa jadi dianggap salah gitu. Tapi kalau dengan memahami setiap karakter yang ada di lingkungan itu, sehingga kita punya gambaran dalam buat keputusan gitu ya, yang enak ke semua pihak ya Pak ya. Sehingga kita tidak membuat orang saya dibeda-bedakan karena kita sudah tahu ini karakternya seperti ini, karakternya seperti itu. Ya, begitu saja Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya kebetulan diberi tugas dari LMS untuk mewawancarai dua kepala sekolah. Salah satunya adalah kepala sekolah di luar sekolah sendiri gitu ya, tentang dilema etika dan bujukan moral seperti itu. Nah, kira-kira Bu, selama ini ada tidak sih Bu kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang Ibu pernah hadapi gitu? Bukan ada lagi ya, tapi banyak. Baik itu dilema etika maupun bujukan moral itu banyak. Semenjak menginjakan kaki ke sini, ke SD ini pada 2 Januari, itu langsung dihadapkan pada dilema etika. Dilema etika. Dilema etika banyak pokoknya, beberapa dilema etika yang menuntut untuk segera diselesaikan gitu. Bisa ini Bu, contohnya seperti apa dilema etika yang Ibu tadi kan langsung gitu ya menghadapi persoalan tersebut. Kira-kira bisa diceritakan apa gitu masalahnya? Masalahnya dari murid yang maksudnya memerlukan keputusan dari kepala sekolah ya, karena membawa institusi itu ya
ada orang tua murid, ada masyarakat gitu. Jadi ibu dituntut untuk menyelesaikan masalah itu. Kemudian juga dari intern sekolah, dari guru-guru gitu. Di sini ada 8 orang guru. Kemudian Menghadapi persoalan tersebut, kira-kira bisa diceritakan apa gitu masalahnya? Masalahnya dari murid yang maksudnya memerlukan keputusan dari kepala sekolah ya, karena membawa institusi itu ya, ada orang tua murid, ada masyarakat gitu. Jadi ibu dituntut untuk menyelesaikan masalah itu. Kemudian juga untuk diselesaikan contoh realnya Ya. Contoh realnya aku sih Iya, salah satu aja Bu yang kira-kira di dalam itu ibu tuh bingung yang satu benar melawan benar gitu. Itu dalam etika kan. Kalau misalkan satu benar, satu salah itu kewujukan moral kan Bu ya. Iya, Nah, itu. kalau benar dengan benar gitu contohnya Kalau seperti apa? benar-benar gini, contohnya di sini kan ada penjaga ya, ada penjaga sekolah 2 nih. Tadinya yang satu teh dia penjaga sekolah asli di sini, kemudian setelah pensiun dia dipekerjakan lagi di sini. Dipekerjakan lagi di sini. Mungkin awal-awalnya sih tidak ada masalah ya. Nah, sekarang ternyata masih penjaga sekolah itu masih ada. Usianya udah 79 tahun. Kinerjanya udah mulai berkurang. Tidak enak untuk mengeluarkan gitu. Jadi solusinya itu jadi 2 aja gitu ya. Jadi 2. Terus selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti tadi. Ya, yang satu di lain pihak Ibu merasa peduli, dan pihak Ibu nggak tega juga gitu kan untuk memecat karena mengingat kita merasa aman Bu Ibu di sekolah kita itu gitu. Nah, gimana sih Bu caranya Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Kalau Ibu mah lebih ke dari program penggerak yang 9 langkah itu ya. Iya, betul. 9 langkah pengambilan keputusan itu benar bisa diambil manfaatnya. Jadi ada uji legal itu ya. Iya, betul. Uji legal, apakah ini melanggar hukum atau tidak, melanggar kode etik atau tidak. Terus idola. Itu idola. Kemudian regulasinya yang kayak gitu. Nah, itu Ibu menggunakan itu. Kemudian ada juga tambahan dari Ibu seperti ya itu empati, intuisi itu ya. Intuisi, betul. Seperti itu Ibu menggunakan. Jadi tidak saklek harus kalau memutuskan A tapi dipikir baik-baik. Dipikir baik-baik, kemudian ditimbang gitu ya Bu ya. Kemudian itu mau ke persorangan lagi itu mau ke persorangan ini, ini keputusan ini mau orang itu Ibu kalau bila diperlukan Ibu manggil gurunya dirapatkan misalnya ini guru yang senior nih gimana, terus dirapatkan dimusyawarahkan dengan guru kalau itu keputusannya dilemanya masalahnya itu masalah yang besar gitu. Kalau masalah yang kecil mah langsung aja. Nah, itu tadi ya, berarti Ibu kalau masalahnya besar dimusyawarahkan dengan rekan-rekan guru. Nah, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya yaitu Ibu mah menganalisis dulu ya. Dianalisis dulu kasusnya. Jadi itu langsung percaya gitu aja. Oh Bu, ada kasus ini misalnya intern ya sama guru, ada kasus ini, Ibu nggak langsung percaya. Jadi dianalisis dulu kenapa kasus ini bisa terjadi gitu. Jadi latar belakangnya kenapa dianalisis ya gitu. Latar belakangnya kenapa bisa seperti ini. Kalau misalnya saya sudah dapat ini begini, baru sama guru diputuskan juga benar nggak ini diputuskan. Jadi Ibu nggak tidak langsung percaya sama seorang 2 orang, jadi lebih ke tabayun ya Bu ya. Tabayun dulu, jadi dari positif thinking dulu, kemudian asas praduga tidak bersalah yang seperti itu Ibu mah itu biasa di dia. Jadi udah gitu baru dengan guru-guru
Ya, betul Bu, ya bagus seperti itu ya. Jadi tidak Insya Allah. langsung memutuskan. Enggak, ibu Ya. enggak langsung enggak. Nah, kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Eh, Hal-hal yang dianggap efektifnya yaitu jadi kalau ada kasus teh ibu mah lebih ke empati, memunculkan empatinya untuk langsung. Jadi untuk menentukan keputusan ini baik atau enggak, tidak hanya pintar, tidak cukup pintar jadi kepala sekolah, tapi juga harus punya ini dengan hati, dan gini Iya. lapang dada. Lapang dada. Ya, itu. Ya. Jadi efektif mah apa ya? Komunikasi, kemudian ya itu empati, komunikasi itu penting. Ya, betul Bu. Kalau tidak ada komunikasi, tidak akan jalan ya Bu ya, Jadi organisasi. komunikasi gitu. Berikutnya Bu, nah hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Banyak sih hal-hal jadi tantangan mah keegoisan itu kan ya, keegoisan. Jadi pada dasarnya kan setiap manusia itu tidak mau ditunjuk atau dibilang salah, pasti ingin selalu benar gitu ya. Jadi apa ya gitu teh, keegoisan apa namanya, tantangan itu mindset warga sekolah di sini ya. Itu tantangan ya Bu ya. Tantangan mindset, kemudian juga sudut pandang. Mindset, sudut pandang, kemudian apa lagi ya? SDM, Sumber daya manusianya ya. kemudian juga pola didik orang tua itu. Pola didik orang tua itu sangat menentukan gitu. Itu yang dirasaku ibu mah Tantangan ya. itu. Soalnya kan SDM-nya gitu ya, rupa-rupa itu. Cek saya nggak benar, cek dia kan. Jadi itu tantangan itu. Terus ibu pengacaranya ya dengan mindset, sudut pandang, kemudian SDM dan pola didik yang berbeda-beda, tapi ibu harus mengakomodir. Jadi keputusan yang ibu ambil itu harus mengakomodir semua kepentingan guru-guru yang ada di sini. Itu supaya ente aya rasa sakit hatinya. Betul Bu. Jadi supaya ente sakit hati guru-guru itu gitu. Iya sih Bu. Karena makin banyak orang kita harus menyamakan, makin banyak juga gitu kan pemikirannya yang berbeda. Kalau misalnya gini, kalau menyamakan tidak mungkin ya, menyamakan persepsi mungkin persepsi ya. itu susah. paling sulit itu mengambil keputusan dilema etik itu paling sulit, dari waktu ke waktu itu paling sulit, tapi minimal kumacarana istilahnya ya, kalau ada keputusan teh bisa diselesaikan tanpa menyakiti siapapun gitu. Ya, betul. Berikutnya Bu nih, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ya, bisa dibilang ada ya. Kan kadang-kadang situasional ya. Kalau yang situasional itu ibu yang langsung diputuskan hari itu juga. Tapi ada juga yang sifatnya ini membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya gitu. Ketika berangkat datang ke sini, ada masalah gini, ibu tuh langsung begini, tombol enggak. Jadi butuh ya pemikiran matang. Ya. Jadi di jadwalnya gini misalnya, besok ya atau saya kita bicara 4 mata, di mana ditentukan tempatnya. Ibu pernah itu dilakukan di sini ya. Pokoknya besok ya atau hari apa ibu punya waktu, dan Anda juga punya waktu sebetulnya. Ya aku siap. Akhirnya ternyata dia datang sendiri ke rumah, Bu begini, dan akhirnya alhamdulillah selesai kan. Jadi ya, dari hati ke hati. Terus kita juga jangan dulu memvonis bahwa dia bersalah gitu. Jadi ya itulah memakai empati dan komunikasi itu penting. Jadi Ibu kalau ada masalah yang sekiranya tidak terlalu berat dalam memutuskan, mungkin hari itu juga di tempat itu juga selesai. Iya. Tapi kalau misalnya membutuhkan pemikiran yang lebih dalam lagi, berarti Ibu diatur lagi jadwal untuk memecahkan. Kemudian selain itu juga Ibu meminta masukan. Oh kalau ada kasus ini masukannya
selain dari guru-guru yang tahu ya, kemudian ibu-ibu juga meminta masukan kalau sifatnya bukan istilahnya bukan untuk mempermalukan gitu ya, ibu meminta pandangan dari senior atau lebih ke orang tua ibu mah. Orang tua ya. Ya kebetulan ibu punya orang tua dan kakak ya yang bisa diajak Diskusi itu ya, Bu. diskusi yang berkompeten gitu lah. Ya, jadi ada uji dulu ya, misalkan ada uji ke yang ibu dijadikan idola atau panutan, baru memutuskan gitu ya, Bu ya. Oke. Nah sekarang adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Ada pengalaman ya, Iya. pengalaman ibu, kemudian juga orang tua. Jadi pola didik orang tua, nilai-nilai kebajikan yang ditanamkan oleh orang tua itu alhamdulillah ada manfaatnya ya. Jadi selain idola orang tua, kemudian juga ada idola, misalnya ibu menyukai siapa nih tokoh, Iya. oh tokoh ini suka YouTube ya, di YouTube atau di TV atau apa, oh ini kalau ada masalah seperti ini menghadapinya seperti ini itu. Jadi ibu punya referensinya Referensi, ya, banyak referensinya ibu, selain tokoh juga pengalaman yang Ya. yang dijadikan Ya. cerminan gitu ya, Bu ya. Ya. Nah Bu nih, terakhir nih Bu ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu dalam mengambil sebuah keputusan yang berhubungan dengan dilema etika? Pembelajarannya yaitu jadi tidak cukup pintar ya, untuk menjadi seorang pemimpin atau apapun, tidak hanya pintar gitu, tapi juga harus punya hati, punya jiwa yang bisa positif. Jadi jangan dulu memandang si ini salah, enggak. Ketika ada kasus seperti itu lebih mendengarkan dengan hati mungkin ya, berkomunikasi, terus tabayun atau apa sih, komunikasi dua arah mungkin ya. Jadi pengalamannya ya gitu, kita itu harus menyingkirkan dulu ego. Jadi kan gini, ketika jadi guru, waktu jadi guru dengan kepala sekolah, ketika mendapatkan dilema etika itu, ketika jadi guru kan kita wah egona kumanya, kepada pimpinan gitu. Tapi sekarang kita harus sebagai pimpinan harus menyelesaikannya sebagai pimpinan kumaha gitu. Bijaksana, adil gitu ya, itu tadi tanpa menyakiti siapapun gitu. Jadi pembelajarannya banyak sekali. Jadi lebih ke lebih sabar, lebih banyak mendengarkan, banyak memahami gitu. Tadina ketika jadi guru hayang dipahami sekarang harus belajar untuk memahami, banyak mendengarkan gitu, terus banyak introspeksi diri, pang nama eta. Kata sebagian program di guru penggerak ketika terjun langsung jadi kepala sekolah nggak ada, sebagai isian mah nggak ada, tapi dirasaku ibu mah alhamdulillah banyak ya. Kan kita banyak kolaborasinya, kolaborasi, kemudian ada elaborasi, kemudian ada banyak tampil di depan. Itu alhamdulillah itu tuh bermanfaat ya Bu. Terus pang nama ya ego di diri teh. Belajar dari guru penggerak itu, dari program-program guru penggerak kan ada sosialisasi, ada coaching, itu benar-benar bermanfaat. Jadi insya Allah lah lulusan guru penggerak mah memang percaya ibu. Amin. Nah itu saja mungkin Bu. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan nanti paling kalau bisa kita ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih waktunya. Sekian. Assalamualaikum.